Selamat pagi, perkenalkan nama saya Happy Christina Natalia dari kelas 12 MIPA 1 absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik dengan judul Uji Korosi pada Paku. Sebelum saya memulai praktik ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai praktik ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktik ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasikan larutan apa yang paling cepat untuk mengkorosikan besi pada paku. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan korosi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah untuk praktik pada kali ini adalah yang pertama, apa saja yang mempengaruhi korosi pada paku. Yang kedua, larutan apa saja yang bisa mengkorosikan paku. Untuk dasar teori dari praktik ini adalah korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Besi adalah salah satu logam yang sangat reaktif. Pada kondisi asam atau basa, sama-sama terjadi pelepasan 2 elektron dan ion besi 2. Berdasarkan nilai potensial standar atau N0, besi memiliki nilai N0 sebesar min 0,44 volt yang berarti mudah teroksidasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada suatu logam ada 2. Yang pertama, faktor metalurgi, yaitu jenis logam dan panduannya, morfologi dan homogenitas, perlawanan panas, dan sifat mampu fabrikasi dan pemesinan. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu komposisi kimia, konsentrasi, temperatur, kandungan kimia di medium zat cair, gas, dan padat, dan yang terakhir adalah kondisi biologis. Untuk hipotesis pada praktik ini adalah yang pertama, hal yang mempengaruhi korosi pada paku adalah air dan oksigen. Yang kedua, larutan yang bisa mengkorosikan paku adalah larutan air mentah, larutan air matang, dan larutan garam. Untuk variabel yang dipakai untuk praktik pada kali ini adalah yang pertama ada variabel kontrol yaitu volume larutan, gelas plastik, paku, dan waktu. Yang kedua ada variabel bebas yaitu zat larutan. Yang ketiga, ada variabel terikat, yaitu banyaknya korosi pada paku. Baiklah, kita akan memasuki alat dan bahan dan cara kerja. Berikut ini adalah alat dan bahan. Baiklah, sekarang kita memasuki tahap cara kerja. Yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan. Lalu selanjutnya, kita siapkan paku yang sudah kita amplas sebelumnya dan gelas. Lalu kita siapkan juga larutan-larutan yang sudah tadi kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam gelas. Nah, sekarang kita masukkan larutan air mentah ke dalam gelas yang sudah kita beri nama larutan air mentah. Kita masukkan. Pada larutan air mentah, airnya bervolume 100 ml. Lalu selanjutnya kita masukkan larutan air matang ke dalam gelas yang sudah kita beri nama larutan air matang. Pada air matang ini juga airnya mengandung 100 ml. Selanjutnya larutan air cuka kita masukkan. Pada larutan air cuka, cukanya terdapat 3 sendok makan dan airnya bervolume 100 ml. Lalu selanjutnya larutan air garam. Pada larutan air garam, garamnya sebanyak 3 sendok makan dan airnya 100 ml. Lalu selanjutnya adalah larutan air matang lagi. Namun pada larutan air matang ini nanti tidak kita tutup dengan kertas. Lalu yang satu lagi adalah kosong, yaitu tidak kita isi larutan apa-apa dan gelas tersebut tidak kita tutupin dengan kertas. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan paku masing-masing satu ke dalam satu gelas. Kita masukkan. Lalu kita tutup 4 gelas ini dengan kertas. Sekarang kita tutup dengan kertas dan karet gelang.
kita pastikan tidak ada udara yang masuk. Lakukan hal ini di 3 gelas yang tersisa. Ketika gelas sudah kita beri kertas dan yang 2 ini tidak, langkah selanjutnya adalah kita amati perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu selama 3 hari. Baiklah, sekarang adalah sesi pembahasan. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama 3 hari, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada gelas pertama berisi larutan air mentah. Pada larutan air mentah, yang dari hari pertama sampai hari ketiga tidak terjadi korosi. Namun dari hari ke hari, warna paku sedikit mengalami pemudaran warna, tetapi belum terjadi korosi. Di sini bisa dilihat warna paku sudah mengalami sedikit pemudaran, tapi dia belum mengalami korosi. Pada gelas plastik yang diberi air matang, tidak terjadi korosi pada hari pertama sampai hari ketiga. Namun hari demi hari, warna paku mulai mengalami pemudaran warna lebih banyak daripada air mentah, tetapi belum terjadi korosi. Jadi di sini bisa dilihat warna paku mengalami pemudaran warna, cuman belum terjadi korosi. Pada gelas plastik ketiga dimasukkan larutan air asam cuka. Dari hari pertama sampai hari ketiga, warna paku mengalami perubahan warna menjadi hitam. Di sini bisa dilihat warna paku berubah menjadi warna hitam. Lalu larutannya berubah menjadi warna oranye, tetapi saat ini larutannya sudah saya buang dan terdapat kotoran endapan karat pada bawah gelas. Di sini banyak sekali kotorannya. Lalu pada gelas selanjutnya adalah gelas larutan yang berisi air garam. Pada larutan air garam, pada hari pertama belum terjadi perubahan. Namun pada hari kedua sampai hari ketiga, paku mengalami korosi, tetapi tidak terlalu bertambah banyak. Di sini dia pada hari kedua dan ketiga dia mengalami korosi. Di sini ada korosinya. Itu korosinya. Di sekitarnya juga ada yang bintik-bintik korosi. Pada ujung paku juga sudah mengalami korosi. Lalu pada gelas selanjutnya ada gelas yang berisi air matang dengan kondisi terbuka. Pada paku tidak terjadi perubahan warna, tidak terjadi korosi juga. Pada paku yang gelas terakhir, yaitu gelas kosong, paku tidak mengalami perubahan warna, tidak mengalami korosi juga. Dia keadaannya sama seperti keadaan paku yang awal. Dari hasil pengamatan tersebut bisa dilihat bahwa larutan garam dapat menyebabkan besi menjadi korosi dan larutan cuka membuat paku berubah warna menjadi warna hitam. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada Google Classroom.
Pertanyaan pertama adalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi atau paku? Jawabannya adalah, faktor yang menyebabkan terjadinya korosi yang pertama oksigen. Oksigen berperan dalam proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katoda. 2. Air dan kelembapan udara. Seperti halnya oksigen, air juga berperan dalam proses korosi. Semakin sering logam atau besi terkena air, maka akan semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Yang ketiga, larutan garam. Elektrolit merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Yang keempat, permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Yang kelima, faktor pH. pH netral adalah 7, sedangkan pH kurang dari 7 bersifat asam dan korosif, sedangkan untuk pH lebih besar dari 7 bersifat basa juga korosif. Yang keenam, faktor temperatur. Penambahan temperatur umumnya menambah laju korosi, walaupun kenyataannya kelarutan oksigen berkurang dengan meningkatnya temperatur. Pertanyaan yang kedua adalah, tuliskan variabel yang Anda gunakan dalam percobaan korosi pada paku. Jawabannya adalah, yang pertama variabel kontrol, yaitu ada volume larutan, gelas plastik, paku, dan waktu. Yang kedua ada variabel bebas, ada jenis zat larutan, dan gelas ditutup dan terbuka. Yang ketiga variabel terikat, yaitu banyaknya korosi pada paku. Baiklah, sekarang pertanyaan ketiga. Soalnya, berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan eksperimen tentang perkaratan pada paku. Pada gelas pertama diberikan larutan yang berisi air, paku, dan udara disumbat. Pada gelas kedua diberikan paku, CaCl2, anhidrat, udara, dan gelasnya disumbat. Pada larutan ketiga ada paku, air yang dididihkan, dan gelas disumbat. Lalu pada larutan keempat terdapat paku, larutan NaCl, dan gelas disumbat. Pada gelas kelima ada paku, minyak tanah, dan gelas disumbat. Pertanyaannya adalah, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor. Jawabannya adalah, penyebab utama terjadinya korosi pada besi adalah bila besi tersebut berada pada medium yang mengandung O2 dan H2O. Kelima paku berada pada tabung yang tertutup. Di dalam masing-masing tabung terdapat udara dan cairan tertentu. Jenis cairan ini yang membedakan kelima tabung tersebut. Tabung pertama, paku berada di dalam air. Udara yang berada di atas air dapat masuk ke dalam air, sehingga air berada dalam medium yang mengandung O2 dan H2O, atau cepat korosi. Tabung kedua, paku berada pada medium CaCl2 anhidrat atau tanpa kandungan air. Sedangkan CaCl2 bersifat menyerap uap air dalam tabung, sehingga kandungan H2O dalam tabung sangat sedikit atau lambat korosi. Tabung ketiga, paku berada di dalam air yang sudah dididihkan. Air yang sudah dididihkan mempunyai kandungan oksigen yang lebih sedikit atau lambat korosi. Yang keempat, paku berada pada larutan NaCl. Sedangkan garam NaCl bersifat elektrolit yang dapat mempercepat terjadinya reaksi oksidasi atau lebih cepat korosi. Tabung kelima, paku berada dalam minyak tanah. Meskipun O2 bisa menembus minyak, namun H2O tidak dapat menembusnya atau lambat korosi. Jadi, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor 4 atau D. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi adalah proses suatu logam mengalami reaksi oksidasi di udara bebas. Korosi juga merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat yang berada di sekitarnya, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa-senyawa tersebut biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat.
Paku yang mengalami perkaratan adalah paku yang berada pada larutan air garam. Karena larutan air garam merupakan larutan zat elektrolit, terdapat air, dan terdapat oksigen, sehingga paku mudah sekali mengalami korosi. Faktor-faktor yang menyebabkan paku menjadi korosi adalah yang pertama oksigen, yang kedua air dan kelembapan udara, yang ketiga adalah larutan garam, yang keempat adalah permukaan logam, yang kelima adalah faktor pH, dan yang terakhir adalah faktor temperatur. Dari praktik ini juga dibenarkan adanya bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan korosi. Jika kita menghindarkan besi paku pada air, maka paku tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya menjadi berkarat. Demikianlah pengamatan uji korosi pada paku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.